Yo, balik lagi bersama saya ya. Oke, seperti biasa Mimin bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, kali ini biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah Jang Tesan memprovokasi Hong Sun Hyun kemarin dengan mengatakan, "Kemana kau akan pergi? Dasar bajingan sialan. Jika kau pergi begitu saja, sangat mengecewakan sekali. Kita belum selesai kan, bajingan?" Krak krak, kata Jang Tesan ini sembari membetulkan tulang-tulang lehernya. Hong pun mengatakan, "Apa kau bajingan barusan bilang? Coba katakan itu sekali lagi." "Ku bilang, coba katakan itu sekali lagi," kata si Hong ini dengan sangat emosi karena perkataan Jang Tesan tersebut. Jang Tesan pun menjawab, "Oh, katakan sekali lagi ya. Baiklah, kau pecundang bajingan yang tercepirit karena ingin kabur. Bagaimana ya jika leluhurmu melihatmu sekarang? Mereka pasti akan merangkak keluar dari kuburan mereka, termasuk bapakmu," kata Jang Tesan ini yang memprovokasi Hong Sun Yun. Mendengar perkataan Jang Tesan tersebut, yah jangankan si Hong, kalau kalian misalkan digituin pasti juga marah, ya nggak? Apalagi si Hong ini, dia pun dengan sangat marahnya, sampai-sampai matanya pun melotot tajam dan urat-uratnya pun keluar di raut wajahnya karena sangat emosinya. Dan Hong pun mengatakan, "Kau benar-benar bajingan sialan. Hei Jang Tesan, kau tahu kan kau sudah keterlaluan, hah? Yah, salah mereka punya sampah terbusuk di dunia ini sebagai keturunan mereka." Mendengarnya, si Hong pun dengan menahan emosinya. Ia pun terdiam sejenak, tapi berbeda dengan bawahannya ini. Mereka pun mengatakan, "Kau bajingan sialan. Kau benar-benar ingin mati ya? Hyung Nim, apa kita jahit saja mulutnya?" kata bawahan Hong Sun Yun ini. Tapi Hong ini pun mengatakan dengan menahan emosinya, "Apa maksud kalian dengan jahit, ha? Jangan dijahit, tapi robek mulutnya," kata si Hong ini dengan meneriaki seluruh bawahannya dan menunjuk ke arah Jang Tesan yang mengisyaratkan ke seluruh bawahannya untuk segera menghajar si Jang Tesan. "Yah, bunuh dia," kata para bawahan Hong Sun Hyun ini berteriak sembari berlari ke arah Jang Tesan. Yah, 1 vs sekuat pun dimulai. Dan bruak, orang pertama kali sampai ke Jang Tesan pun langsung dihajar habis oleh Jang Tesan. Dan orang tersebut pun langsung terpelanting jatuh hanya dengan sekali pukulan. Orang ini pun juga mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya karena dampak dari tonjokan maut Jang Tesan tersebut. Mereka yang melihatnya pun terkejut dong. Begitu juga si Hong yang tak percaya menyaksikannya. Dengan terkejut ia pun berkata, "Apa bajingan itu bagaimana bisa?" kata si Hong ini. Para bawahan Hong pun yang tadinya ingin menyerang serentak, mereka pun jadi berhenti menyerang karena melihat teman mereka yang tiba-tiba terpental mundur di depan mereka. Mereka pun juga terkejut melihatnya dan berkata, "Apa?" Dan di sini Jang Tesan pun mengatakan dalam hati, "Oh maaf, aku masih tidak bisa mengontrol kekuatanku," kata Jang Tesan ini sembari tersenyum dan mengepalkan tangannya. Sama halnya dengan teman-teman Jang Tesan ini, mereka pun juga terkejut melihat Jang Tesan yang tiba-tiba bisa menjadi sekuat itu. Dan mulut mereka pun terbuka lebar tanpa sadar karena sangat syok dan terkejut. Di tempat si Hong yang melihat bawahannya malah diam saja dan tak menyerang Jang Tesan. Ia pun meneriaki mereka, "Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa hanya bengong dan diam saja? Cepat habisi dia dan serang secara bersamaan." "Ah iya," kata bawahan Hong ini yang sempat bengong sejenak. "Sekarang cepat robek mulutnya, persetan dengan senior itu. Injak saja dia jika memang menghalangi," kata Hong ini meneriaki kerucu-kerucunya. Melihatnya dengan tersenyum, Jang Tesan pun berkata dalam hati,
pertahanan diri yang sempurna, dan aku yang sekarang bukan orang bodoh lagi. Mari kita lihat seberapa kuat diriku yang sekarang ini, kata Jang Tesan ini dengan tersenyum percaya diri. Dan tiba-tiba, set, duar, krak, set, wush, wah, krak, wah. Suara pertempuran Jang Tesan yang sedang menghajar para kroco-kroco si Hong Sun Yun tersebut. Teman-teman Jang Tesan dan bawahan Hong Sun Yun ini pun hanya bisa melotot terkejut melihat aksi Jang Tesan tersebut yang sedang menghajar para bawahan Hong Sun Yun itu seorang diri. Di sini para bawahan Hong yang masih bersemangat pun mengatakan, "Jangan takut, terus serang," kata mereka ini dengan membawa pentungan untuk menghajar Jang Tesan. Tapi di saat mereka hendak menghajar Jang Tesan, tiba-tiba, hiat, cuat, ciu-ciu, gedebuk-gedebuk. Suara Jang Tesan ini yang sedang menghajar para bawahan Hong Sun Yun ini dengan membabi buta. Hong Sun Hyun dan para bawahannya yang sedang menyaksikan kejadian tersebut pun dibuat terkejut lagi saat melihat Jang Tesan ini sedang menghajar para bawahannya dengan mudahnya dan membabi buta, yang seakan para bawahan Hong ini nggak ada apa-apanya bagi Jang Tesan ini. Si Hong pun dengan paniknya ia pun mengatakan, ini tidak mungkin terjadi. Lalu Hong pun menyuruh bawahannya yang ada di sekitarnya pun untuk ikut menyerang. Hong pun berkata, "Oi, kalian juga bertarunglah dengan mereka," kata si Hong ini dengan paniknya. Bawahannya pun menjawab, "Baiklah bos." Lalu para bawahan Hong ini yang hendak menghajar Jang Tesan, tiba-tiba, bruak, bruak, cekrek, duar. Mereka pun langsung terpental balik karena terkena pukulan Jang Tesan yang sangat kuat tersebut. Begitu juga dengan bawahan si Hong yang bermasker ini. Ia pun disikat habis oleh Jang Tesan dengan tinjunya. "Ciat, duar," kata Jang Tesan saat menghajar bawahan Hong yang bermasker ini. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada seorang yang sedang membawa tongkat kawat berduri dan hendak memukul Jang Tesan dengan tongkat tersebut. Hiat, duar. Tongkat-tongkat yang di bawah orang-orang ini pun langsung dihancurkan oleh Jang Tesan hanya dengan sekali tendangan. Hong yang melihatnya pun hanya bisa bengong dan terkejut lagi. Ia pun mengatakan dalam hati, "Apa dia ini memang benar-benar pecundang Jang Tesan itu, hah?" Kata Hong ini dalam hati yang seakan tak percaya dengan perubahan Jang Tesan yang tiba-tiba itu. Di sisi Jang Tesan setelah menendang tongkat tersebut, ia pun berkata, "Dasar bajingan, berani-beraninya kalian membawa senjata berbahaya seperti itu, ha?" Kata Jang Tesan ini dengan garangnya, yang sentak membuat para bawahan Hong yang tersisa ini hanya bisa terdiam membatu mendengarnya, dan mereka pun hanya bisa melotot melihat Jang Tesan tersebut. Dengan sangarnya, sehabis menghajar para bawahan Hong ini, Jang Tesan pun mengatakan, "Apa yang kalian lihat bajingan? Berlutut," kata Jang Tesan ini ke bawahan Hong yang tersisa. Mereka para bawahan Hong yang tersisa pun menurutinya, dan akhirnya mereka pun berlutut di hadapan Jang Tesan sembari mengangkat kedua tangan mereka. Dan Jang Tesan pun dengan tersenyum mengancamnya. Ia pun berkata ke Hong Sun Hyun, "Bukannya kau harus berlutut juga kan?" kata Jang Tesan ini dengan senyum manisnya. Hong Sun Yun pun yang mendengarnya, ia pun sentak terkejut dan panik dong melihatnya. Dengan paniknya, Hong Sun Yun pun mengatakan, "Jang Tesan, kau benar-benar bajingan ya. Apa kau pikir kau akan aman setelah ini?" kata si Hong ini dengan panik dan berkeringat dingin, yang seakan-akan Hong Sun Yun ini sedang ketakutan. Namun Jang Tesan pun sembari melangkah ke arah Hong Sun Yun, Jang Tesan pun berkata dalam hati, padahal aku mengatakannya baik-baik, tapi dia malah membuatku semakin marah," kata Jang Tesan ini dalam hati sembari berjalan ke arah Hong Sun Hyun. Melihat Jang Tesan berjalan ke arahnya, Hong pun dengan panik mengatakan, Apa yang kau inginkan? Bajingan, jangan mendekat," kata si Hong ini yang sebenarnya panik dan ketakutan karena melihat Jang Tesan sedang menuju ke arahnya.
Dan ketika Jang Taesan sudah tepat berada di depan si Hong, tiba-tiba plak. Wah. Yah, Jang Taesan ini langsung menampar keras-keras si Hong ini. Setelah ditampar, Hong pun mengatakan, "Kau berani-beraninya kau." Tapi ketika Hong menatap ke arah Jang Taesan, ia pun merasa ketakutan dan berkata dalam hati, "Kenapa? Kenapa dia terasa sangat menakutkan?" kata si Hong ini. Lalu dengan senyum jahatnya, Jang Taesan pun mengatakan, "Jangan buat aku mengatakannya 2 kali, atau kau akan membuatnya jadi semakin buruk. Kukuku, dengarkanlah kata-kata yang sering kau gunakan ini." Mendengar perkataan Jang Taesan itu, dan setelah melihat senyuman Jang Taesan yang menakutkan, dengan merengek ketakutan, Hong pun mengatakan, "Apa kau pikir ayahku akan tinggal diam saja dengan kejadian ini? Apa kau tidak takut, ha? Aku juga tidak akan memaafkanmu," kata si Hong ini sembari mengeluarkan air matanya karena sangat ketakutan. Mendengarnya, Jang Taesan pun sembari tersenyum dan mengacungkan jari tengahnya. Ia pun mengatakan, "Hahaha, apa? Aku takut? Hahaha, kau bahkan bicara omong kosong. Bajingan sialan, makan ini. Aku juga bisa berkata kasar bajingan. Dan sekarang setelah berkata kasar kepadamu, aku merasa sangat puas," kata Jang Taesan ini. Hong pun yang sebenarnya masih merasa ketakutan. Ia pun mengatakan, "Kau bajingan sialan, kau pikir aku takut padamu, ha? Aku akan membunuhmu," kata si Hong ini sembari mencoba melawan balik dan mencoba memukul Jang Taesan. Tapi dengan tatapan buasnya, Jang Taesan pun juga melancarkan pukulannya dan tepat mengenai tangan si Hong yang hendak memukul Jang Taesan tersebut. Dan ya, mereka pun ini jadi saling adu kekuatan pukulan mereka. Tapi kalian sudah tahu lah ya siapa yang bakal menang. Ya, dan ternyata si Hong ini pun merasa kesakitan di saat adu kekuatan pukul tersebut. Dan matanya pun sampai memutih. Tak sampai di situ saja, karena adu jotos dengan Jang Taesan ini, tulang-tulang si Hong pun jadi retak-retak yang seakan mau hancur karena mencoba adu kekuatan pukulan dengan Jang Taesan. Dan wah, si Hong pun merasa kesakitan yang amat sangat sakit di tangannya. Ya, tulangnya pun seakan mau remuk. Jari-jari tangannya pun juga jadi bengkok-bengkok tak karuan. Dan ia pun juga menangis sembari meraung kesakitan. "Wah, tanganku, tanganku," kata si Hong ini sembari menggeliat berguling-guling di tanah karena kesakitan. Dan di sini karena sangat kesakitan, sampai-sampai si Hong ini pun mengeluarkan air matanya yang sangat banyak karena menahan rasa sakit di tangannya tersebut. Hong pun berkata ke Jang Taesan, "Kau bajingan, aku bersumpah akan membunuhmu dan seluruh keluargamu," kata si Hong ini dengan amarahnya yang membara sembari menahan rasa sakit di tangannya. Mendengar perkataan si Hong tadi, Jang Taesan pun sembari tersenyum pesaikonya. Ia pun mengatakan ke si Hong, "Ho ho ho, sepertinya aku tidak bisa selesai sampai di sini saja ya. Kurasa kau membutuhkan lebih banyak pukulan lagi," kata Jang Taesan ini sembari tersenyum tenang tak berdosa yang layaknya seorang psikopat. Dan ternyata kata-kata yang dikatakan Jang Taesan tadi adalah kata-kata terkenal yang Jang Taesan kutip dari film yang dirilis di masa depan. Filmnya adalah War Against Crime. Mendengar perkataan Jang Taesan itu, si Hong sentak terkejut dong dan ketakutan. Dan ia pun berkata, "Apa?" Dan beruak, beruak, beruak. Yah, di tengah birunya langit yang cerah, ada darah muncrat-muncrat kemana-mana. Dikarenakan ada seseorang yang sedang dipukuli habis-habisan oleh orang berkekuatan luar biasa. Yah, itu adalah Jang Taesan yang sedang membabi buta memukuli si Hong dikarenakan si Hong tadi yang mengatakan akan mengancam keluarganya Jang Taesan. Dan kita semua tahu ya, hal tersebut adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Jang Taesan.
Teman-teman Jang Tae-san yang melihat kejadian ini pun hanya bisa terdiam bengong, membatu dan tak bisa melakukan apa-apa. Cipratan darah pun masih tetap berterbangan kemana-mana. Sampai akhirnya Jang Tae-san pun menghentikan pukulannya dan menutupi wajah Hong Sun Hyun ini dengan baju. Yah, mungkin karena bentuk muka si Hong ini udah seperti alien kali ya, karena telah dihajar Jang Tae-san habis-habisan. Lalu di sini dengan tersenyum Jang Tae-san pun mengatakan, "Puh, sangat menyenangkan membuatnya berakhir seperti ini. Dan sekarang apakah lebih baik aku membawanya ke pengacara Hong saja ya?" kata Jang Tae-san ini. Oh iya, maksud dari pengacara Hong ini adalah ayahnya si Hong Sun Hyun ini ya. Oke, lanjut. Dan di sini Jang Tae-san pun meminta ponselnya ke si Dojon. Jang Tae-san pun mengatakan, "Oi Dojon, berikan ponselnya kepadaku," kata Jang Tae-san ini. Dojon pun sejenak sempat terkejut dong dan berkata, "Ah, oke." Lalu Jang Tae-san pun mencoba menghubungi seseorang. Di saat teleponnya sudah tersambung, Jang Tae-san pun mengatakan, "Halo, ini 112 ya. Permisi ya, saya mau melaporkan di sini ada perkelahian sekolah yang sangat besar terjadi di sini. Lokasinya ada di gunung di belakang sekolah SMA Jangju. 20 orang termasuk saya terluka. Tolong kirimkan bantuan dan segera datang dengan 119 ya," kata Jang Tae-san ini yang menelpon marah-marah seperti seorang emak-emak. Oh ya, BTW 119 itu adalah kode ambulan ya. Oke, lanjut. Lalu setelahnya scene pun berpindah. Di sini kita pun diperlihatkan sebuah rumah sakit yang cukup besar. Dan di dalam rumah sakit ini ternyata mereka yang tadi dihajar Jang Tae-san sedang dirawat di sini. Semua dokter dan perawat di sini pun dibuat sibuk oleh pasien-pasien anak-anak sekolahan ini karena mereka semua mengeluh kesakitan. Dan dokter-dokter ini pun mengatakan ke anak-anak tersebut, "Nak, di mana yang sakit?" Dan mereka pun ada yang menjawab, sakit di dada, sakit di kepala, sakit di pinggang, dan lain-lain. Intinya semua anak-anak ini mengeluh kesakitan saat ditanya si dokter. Yah, efek dihajar Jang Tae-san ya, jadi sampai kayak gini ya guys ya. Oke, lanjut. Dan setelahnya kita pun dipindahkan di ruang ICU rumah sakit. Dan di sini kita pun diperlihatkan seseorang yang tangannya sedang diperban. Yah, kalian pasti sudah tahu ya siapa yang tangannya diperban ini. Yah, dia ini adalah Hong Sun Hyun. Dan juga ada ayah Hong Sun Hyun yang sedang melihat kondisi anaknya tersebut. Dan sekretaris ayahnya Hong ini pun menjelaskan kondisi si Hong ke ayahnya. Sekretaris ayahnya Hong ini pun mengatakan, "Pak, transposisi akan memakan waktu hingga 16 minggu. Tulang dan sendi jari kanan anak Anda hancur menjadi berkeping-keping. Operasinya memang sudah selesai, tapi dia akan selamanya hidup dalam kecacatan," kata sekretaris ayah si Hong ini menjelaskan ke ayah Hong Sun Hyun. Setelah mendengar hal tersebut, ayah si Hong ini pun mengatakan, "Lalu bajingan itu di mana sekarang?" Sekretaris ayah si Hong ini pun sedikit terkejut dengan perkataan ayahnya si Hong tersebut dan mengatakan, Maaf, yah, di mana preman yang membuat anakku jadi seperti ini?" kata ayah si Hong Sun Hyun ini mengatakan lagi ke sekretarisnya. Sembari kita pun diperlihatkan kondisi si Hong Sun Hyun ini yang sangat mengenaskan dengan bunyi bip bip. Yah, bunyi alat-alat medisnya tersebut. Ayah si Hong pun berkata, "Tangkap dan penjarakan dia," kata ayah si Hong ini dengan raut wajah kesalnya. Lalu sekretaris ini pun mengatakan, "Pak Kyung Wi sudah bergerak Pak, tapi siswa itu juga cedera. Dia sedang dirawat di UGD sekarang." Mendengarnya, ayahnya Hong ini pun mengatakan, "Siswa? Bagaimana penjahat menjadi seorang siswa?" Dengan meneriaki sekretarisnya, ayahnya Hong ini pun berkata lagi, "Terus kalau memang dia seorang siswa, apa kau akan mengatakan itu sulit untuk menangkapnya, ha? Kau tahu anakku yang berharga sekarang harus hidup dengan kecacatan selamanya." Sekretaris ini pun dengan sedikit bingung, ia pun mengatakan, "Ah, bukan begitu maksudku Pak, maaf."
Hubungi inspektur, katakan pada mereka aku ingin bertemu, kata ayah Hong ini dengan marah-marah. Sekretaris yang mendengarnya pun dengan panik menjawab, "Ah iya baik pak." Di sini dengan emosi yang memuncak, ayah Hong ini pun mengatakan, "Aku akan merobek-robek bajingan itu. Begitu juga dengan keluarganya," kata ayah si Hong ini dengan sangat marahnya. Nama Jang Tae-san, SMA Jangju tahun kedua, kelas 4 kan? Yah, itulah nama polisi bernama Pak Dong Sok ini yang sedang menginterogasi Jang Tae-san. "Kenapa kau melakukan itu?" kata polisi ini menanyai Jang Tae-san. Jang Tae-san pun menjawab, "Ah, maaf, apa maksud Anda, Pak?" kata Jang Tae-san ini yang tak mengerti maksud dari perkataan tersebut. Polisi ini pun mengatakan lagi, "Yah, mengapa kau memukul anak-anak itu?" kata polisi ini yang seakan ingin membuat Jang Tae-san bersalah. Mendengarnya, Jang Tae-san pun mengatakan dalam hati, dengan raut wajah yang seakan tak percaya. Jang Tae-san pun mengatakan, "Oh, bukannya petugas ini terlalu berlebihan?" Jang Tae-san pun bilang ke polisi itu, "Saya ini korban, Pak. Pelakunya adalah gangster sekolahan di sana. Mereka memukulku. Saya juga pasien di sini. Lihatlah luka-luka ini, Pak," kata Jang Tae-san ini sembari menunjukkan bekas-bekas lukanya. Polisi ini pun seakan tak peduli dengan kondisi Jang Tae-san tersebut dan malah ngomong ke Jang Tae-san dengan membentak. Polisi ini pun mengatakan, "Apa bibirmu akan meledak, ha? Kau bajingan, kaulah kriminalnya, benar kan? Jika aku menyelidikimu, semua akan terungkap," kata polisi ini yang memojokkan Jang Tae-san dan seakan ingin membuat Jang Tae-san ini menjadi tersangkanya. Oh ya, BTW polisi ini adalah suruhan ayahnya si Hong ya. Oke, lanjut. Dan Jang Tae-san pun yang disudutkan tuduhan polisi tersebut, ia pun hanya bisa diam saja. Dan ternyata di sini Jang Tae-san pun sedang merekam percakapan mereka. Jang Tae-san pun mengatakan dalam hati, "Detektif ini tidak tahu bahwa aku sedang merekamnya." Lalu karena dari tadi Jang Tae-san ini diam saja, polisi ini pun dengan membentak Jang Tae-san, ia pun mengatakan, "Hei berandalan, kita akhiri ini dengan cepat. Dan cepat jawab pertanyaanku ini. Kenapa kau memukul mereka? Kau sengaja memanggil mereka kan? Dan juga kau menghajar junior yang tidak kau suka kan? Dasar pembuli, kau juga mengambil uang temanmu juga kan? Jangan bilang kalau mereka yang mengambilnya," kata polisi ini dengan berteriak-teriak dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak jelas yang ditanyakan ke Jang Tae-san. Namun tak selang lama setelah polisi ini mengoceh-ngoceh tak jelas ke Jang Tae-san ini pun mengatakan, "Bapak detektif, apa Anda menerima uang?" Sentak membuat detektif ini pun terdiam sejenak dengan sedikit panik dan berkeringat dingin. Lalu polisi ini pun mengatakan, "Apa kau bilang barusan? Bajingan ini. Lalu kenapa kau hanya bertanya kepadaku? Dan juga aku ini masihlah di bawah umur. Perwakilan hukum dan waliku bahkan tidak ada di sini. Anda tidak boleh menginterogasiku seperti Anda menginterogasi penjahat kan?" Mendengar perkataan Jang Tae-san itu, polisi ini pun sentak terdiam sejenak mendengarnya. Karena tak percaya seorang bocah melontarkan perkataan seperti itu ke seorang detektif polisi. Dan tiba-tiba polisi ini pun menarik kerah baju Jang Tae-san keras-keras sembari mengatakan, "Bajingan ini, kau pikir kau siapa? Mengoceh seperti itu, ha? Kau pikir aku hanya sekali atau dua kali melihat orang sepertimu? Dasar preman bajingan," kata polisi ini sembari meneriaki Jang Tae-san keras-keras dan menarik kerah bajunya Jang Tae-san. Di sini Jang Tae-san yang melihat sebuah kesempatan. Jang Tae-san pun berpura-pura teraniaya sembari mengatakan, "Berhenti. Aku merasa pusing. Kenapa kau melakukan ini kepadaku? Tolong panggilkan detektif yang lain. Dokter, dokter," kata Jang Tae-san ini dengan pura-pura teraniaya. Teriakan Jang Tae-san itu pun didengar oleh salah satu dokter dan perawat yang ada di dekat mereka. Dokter ini pun yang menyadarinya. Ia pun mengatakan, "Murid, ada apa?" "Dokter, tolong aku, detektif ini mencoba membunuhku," kata Jang Tae-san ini sembari berpura-pura menangis teraniaya.
Dan detektif ini pun yang mendengar perkataan Jang Tae-san ini, ia pun sedikit panik dong. Lalu Jang Tae-san pun bilang lagi ke si dokter ini, "Dokter, dia memperlakukanku seperti penjahat sejak awal." "Apa?" kata dokter ini yang sedikit terkejut. Lalu dokter ini pun dengan marahnya, ia pun meneriaki detektif tersebut sembari mengatakan, "Apa yang kau lakukan pada siswa ini? Apa kau sudah tidak bisa berpikir jernih? Dia ini pasien. Apa tidak cukup tanya dia secara perlahan dan baik-baik?" kata dokter ini sembari menunjuk-nunjuk dan marah-marah ke detektif tersebut. Lalu dokter ini pun berkata lagi, Perawat, bersiap untuk menurunkan tekanan darahnya dan segera pindahkan pasien dan juga cepat lakukan X-ray dan MRI pada pasien ini. Perlakukan sebagai darurat. Nampaknya gejala awal gegar otak. Perhatikan kepalanya," kata dokter ini berteriak di depan detektif tersebut yang seakan-akan menunjukkan bahwa si dokter ini sedang marah karena pasiennya yang di bawah umur ini diperlakukan dengan tidak baik. Dan detektif ini pun hanya bisa diam pucat mendengarnya. Dan juga para perawat ini pun yang mendengar perintah dokter tersebut pun mengatakan, "Ah, baik Pak Dokter," kata perawat ini. Dan para perawat ini pun juga mengatakan ke detektif tersebut, "Apa Anda datang ke pasien hanya untuk menyakitinya saja?" kata para perawat ini ke detektif polisi tersebut. Lalu setelahnya, scene pun berpindah di sekolah SMA Jangju. Terlihat di sini sedang ada rapat yang diadakan di sekolah Jangju ini yang membahas tentang masalah Jang Tae-san sebelumnya. Dan seseorang yang duduk di tengah yang memimpin rapat ini pun mengatakan, "Seperti yang semua orang sudah tahu, kemarin ada kasus bullying di sekolah kita. Kali ini tingkat bullying di sekolah kita berbeda. Pihak sekolahan harus membuat pernyataan cepat," kata pria yang memimpin rapat ini. Guru muda ini pun mengatakan, "Ya benar, kita harus mengeluarkan penjahat itu. Dia telah mempermalukan lebih dari 30 murid." Mendengar itu, Pak Guru Wali Kelas Jang Tae-san sebelumnya ini pun mengatakan, "Apa yang Anda bicarakan? Itu pertarungan 1 vs 30. Jika Anda ingin menghukum dia, orang lain yang terlibat juga harus dihukum," kata Pak Guru Jang Tae-san ini. Mendengar perkataan Pak Guru Wali Kelas Jang Tae-san tersebut, ketiga guru ini pun mengatakan, "Apa Guru Kim? Apa Anda membela dia karena dia siswa Anda?" "Ah, tidak, saya mengatakannya karena tidak adil menghukum hanya 1 orang," kata Pak Kim ini. Lalu pimpinan rapat ini pun mengatakan, "Guru Kim, apa Anda mengatakan bahwa semua siswa yang terlibat dalam kejadian ini dikeluarkan, ha?" Guru Kim pun menjawab dengan agak sedikit gugup, "Ah, tidak, bukan itu maksudku. Maksudku kita harus mengambil tindakan," kata Guru Kim ini dengan gugupnya. Lalu pria pemimpin rapat mukanya yang kayak tikus ini pun mengatakan, "SMA Jangju, tahun kedua, kelas 4, Jang Tae-san, keluarkan dia. Insiden ini telah dilaporkan dan semua orang memperhatikan kita. Ya, insiden ini dapat meninggalkan jejak besar pada citra sekolahan kita. Namun, jika Anda mengurus siswa buruk itu dengan tegas, itu bisa menjadi hal baik yang meningkatkan citra sekolahan kita," kata pemimpin rapat ini yang mukanya kayak tikus. Dan setelahnya, scene pun berpindah di gedung rumah sakit sebelumnya. Dan di sini Jang Tae-san pun sedang melakukan jual beli saham dengan laptopnya. Jang Tae-san pun mengatakan, "Yah, aku didiagnosa dengan gejala gegar otak dan perlu beristirahat selama 8 minggu. Dan sekarang aku memiliki kebebasan untuk tidak pergi ke sekolah, sehingga aku dapat trading saham dengan bebas," kata Jang Tae-san ini dengan santainya sembari memakan cemilannya. Dan di sini Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Ini benar-benar mengagumkan. Yah, benar-benar luar biasa. Ruangan khusus ini sangatlah tenang. Yah, apa gunanya menghasilkan uang jika tidak menikmatinya untuk hal-hal seperti ini. Hehehe." Dan juga mereka benar-benar tertipu oleh gejala gegar otak palsuku, kata Jang Tae-san ini dalam hati
sembari masih saja melakukan trading saham. Dan Jang Tesan pun berkata lagi dalam hati, "Yah, karena itulah aku harus cepat-cepat menyelesaikan semua mata pelajaran yang diberikan dengan belajar dari buku dan sekolah online. Yah, belajar dan saham. Otakku benar-benar tidak punya waktu untuk istirahat." Dengan tersenyum tipis, Jang Tesan pun berkata lagi, "Yah, uang, membuat uang. Keuntungan hari ini adalah 700 juta won. Selagi tren sedang naik ini, waktu yang sempurna untuk bekerja. Kukuku," kata Jang Tesan ini dengan tersenyum tipis sembari melakukan jual beli saham. Dan di tengah Jang Tesan melakukan trading itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, "Bagaimana perasaan Anda, Tuan Tesan?" Jang Tesan pun menjawab, Pak pengacara, jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku dengan namaku saja. Dan juga berapa lama Anda berencana untuk berbicara formal dengan seorang siswa SMA? Hehehe, kata Jang Tesan ini sembari tersenyum ke pengacaranya. Yah, ternyata pria yang sedang berbicara dengan Jang Tesan ini adalah pengacara yang disewa oleh Jang Tesan. Dan nama pengacara ini adalah Jo Yonte. Lalu pengacara Jo ini pun mengatakan, itu adalah kebijakan firma hukum kami. Tapi sekarang haruskah aku panggil Tesan? Hehehe, kata pengacara Jo ini ke Jang Tesan dengan tersenyum. Oh iya, BTW pengacara Jo ini adalah pengacara dari firma hukum Samwoo. Dan firma hukum Samwoo ini adalah firma hukum di antara 3 terbaik di Korea. Oke, lanjut. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang tidak mungkin dilakukan dengan uang, kata Jang Tesan ini dalam hati. Dan Jang Tesan ini pun menanggapi perkataan pengacara Jo sebelumnya. Jang Tesan pun mengatakan, "Hahaha, pengacara Jo ini benar-benar keras kepala ya," kata Jang Tesan ini sembari tersenyum. Pengacara Jo pun menjawab, "Yah, karena itulah aku dikeluarkan dari organisasi." Hahaha, kata pengacara Jo ini sembari tertawa ke Jang Tesan. Yah, benar, sampai sekarang pengacara Jo ini menjadi wakil kepala kejaksaan. Dan setelah pensiun, ia menjadi seorang pengacara PNS kelas 1, kata Jang Tesan dalam hati. Dan di sini, Jang Tesan pun mengatakan ke pengacara Jo, "Tapi Pak Jo, Anda masih belum sepenuhnya pindah kan?" Dengan tertawa, Pak Jo ini pun menjawab, "Hahaha, apa Tesan tahu tentang organisasi juga ya?" Jang Tesan pun mengatakan, "Organisasi, aku tidak mengetahuinya dengan baik. Tapi jika Anda salah menggunakannya, dapat berbahaya seperti pisau yang tajam," kata Jang Tesan ini sembari tersenyum ke Pak Jo. Dan entah mengapa, Pak Jo ini pun tiba-tiba terkejut setelah mendengar perkataan Jang Tesan tersebut. Dan di sini dengan raut wajah coolnya yang seakan mengetahui semuanya, Jang Tesan ini pun berkata dalam hati, "Yah, aku tahu. Aku bahkan tahu wajah organisasi di masa depan yang belum Anda ketahui," kata Jang Tesan ini dalam hati. Lalu tiba-tiba di tengah obrolan mereka ini, tiba-tiba ada suara dari luar ruangan yang mengatakan, "Aku tidak peduli. Tidak, dokter mengatakan kepadaku bahwa dia harus beristirahat. Lalu kenapa jaksa dari cabang datang ke sini? Kalau Anda tidak mengizinkanku untuk menginterogasi dia, Anda menghalangi pelaksanaan tugas resmi. Paham?" kata seseorang di luar ruangan tersebut. Dan di sini Pak Jo pun hanya menatap Jang Tesan setelah mendengarkan hal tersebut. Dan Jang Tesan di sini juga hanya tersenyum setelah mendengarnya. Dan ya, ternyata orang yang berisik di luar ruangan tadi adalah detektif polisi sebelumnya. Yah, dengan membuka pintunya keras-keras, detektif ini pun berkata ke Jang Tesan, "Oi kau bajingan, habis kau hari ini bajingan," teriak detektif ini. Detektif ini pun berkata, "Jaksa Kang Kyun Jon dari Departemen Pidana datang untuk menemuimu. Habislah kau sialan," kata detektif ini sembari air ludahnya yang muncrat-muncrat kemana-mana karena sangat marah dan semangatnya. Di sini Jang Tesan pun hanya tersenyum santai melihatnya. Dan jaksa ini pun mengatakan,
Oh, aku pikir kau mengalami gegar otak, tapi sepertinya kau duduk dan baik-baik saja ya, kata jaksa Kang ini sembari membetulkan posisi kacamatanya. Dan setelahnya, cerita pun bersambung.